Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian pada kitab Da'awat. Adalah bahagian daripada kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kumpulan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah muktabar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim saja, atau dua-dua muttafaqun alaihi, atau nanti ada Abu Dawud ya, Abu Dawud. Ini karena dari berapa hari sudah 2 kali atau 3 kali kita masih tentang doa Rasulullah. Jadi insyaallah waktu mau berakhir ini, tapi saya tidak janji kita buat akan buat kumpulan hadis ini dengan terjemahannya. Ya, jadi siapa yang mau nanti ambil ya. Ya, jadi supaya mempermudah. Karena ini terjemahan hana terjemahan. Jadi makanya nanti kita merujuk ke dalam kitab Fathul Bari. Itu terjemahan hadis Imam Al-Bukhari. Jadi ini nanti kita buat simpel saja. Doa-doa yang sudah kita pelajari 3 pertemuan. Jadi tidak semuanya ini yang 3 pertemuan sudah kita pelajari. Itu akan lumpur atau filenya. Kemudian ada terjemahannya. Paling enggaknya kalau bulan suci Ramadan ya. Kita pilih-pilih unyo je baca-bacanya gitu. Ya, kita baca-baca. Jadi jangan nanti begini, emaknya bingung tapi doa Rasulullah nalagenya. Ya, jadi tidak ada catatannya. Tapi kalau ingin beli kitab Riyadhus Shalihin boleh juga, Mbak. Cuma terbaik kitabnya yang ada terjemahannya. Kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjut hadis selanjutnya. Ini juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya tidak panjang-panjang doa Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi hadis ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq minta sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa habis salat. Ya, untuk mengajarkan doa habis salat. Makanya ada beberapa doa namanya ikhtisas. Ikhtisas itu doa-doa khusus. Ini doa ini Rasulullah khusus untuk Abu Bakar saja. Cuma gara-gara kita melihat hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, tak baca. Kalau kita ingin membaca juga doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, angkat lagi doanya. Ya, seperti ini doanya. Ini namanya ikhtisas. Jadi ikhtisas itu kalau di dalam Al-Quran, itu ada lam ikhtisas namanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi milik Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi. Itu ikhtisas namanya. Tidak ada yang bisa menyainginya. Tidak ada yang bisa mengatakan lun nyuatalun hananya mandua talun kata Allah. Itu ikhtisas namanya. Ya, ini begitu juga. Ini ikhtisas. Hadis ini cuma diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar minta. Ya. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ngomong ke Rasulullah, "Alimni du'aan." Ya Rasulullah nepurnolon tabuh doa ya Rasulullah. Adu'u bihi fi salati. Saya berdoa. Ini kalau kita lihat terjemahannya, maka terjemahan itu kita tidak bisa pegang begitu saja. Kalau fi salati apa? Di dalam salatnya. Ini bukan dalam salat, setelah selesai salat maknanya. Ya, setelah selesai salat. Tapi ini sudah diikhtisar. Tapi kalau dalam terjemahan diterjemahkan, tolong ajarkan doa di dalam salat. Tapi bukan dalam salat, setelah selesai salat. Apa kata Rasulullah? Dan perlu kita tahu, ini mungkin doa ini kan nggak begitu familiar bagi kita. Karena ini doa khusus untuk Abu Bakar. Abu Bakar minta sendiri.
Qul, katakan wahai Abu Bakar, habis kamu salat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini hadis ini itu pada level hadis sahih. Hadis ini. Jadi tidak ada apa namanya hadisnya diragukan, tidak. Nanti hadis ini kita bisa melihat di kitabnya Imam Al-Bukhari, bisa kita lihat dalam kitab Imam Muslim, dan bisa kita lihat dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dengan begitu rinci beliau menjelaskan apa maksud ayat ini. Ya, sekarang kita jelaskan juga. Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini terjemahannya dulu. Wahai Abu Bakar, berdoalah kepada Allah. Kamu mengatakan, ya Allah, saya sudah zalim, ya Allah. Kezalimanku banyak sekali. Saya sudah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ya, ini apa maksudnya? Orang yang tidak salat itu sudah zalim. Kesal zalim, kedra zalim. Orang yang kegap itu kesal zalim, dra zalim. Ya, dra zalim. Yang mengambil punya orang lain itu apa? Dia sudah menzalimi diri dia sendiri. Karena Rasulullah mengatakan, innadz dzulumat, kegelapan itu kegelapan nanti di padang mahsyar. Ketika di dunia seorang bermasalah dengan orang lain, maka nanti dia dzulumat yaumul qiyamah. Ya. Maka pada suatu hari ada seorang sahabat minta jabatan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nak jabatan siapa nejuk dulu ya Rasulullah. Nejuk dulu jabatan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, lebih baik, kata Rasulullah, enggak usah saja. Karena apa? Kalau kamu sudah pegang jabatan itu, kegelapan yang akan kamu ketemukan nanti di hari akhirat nanti. Itu kalau kamu tidak pandai mengelola jabatan itu. Hati-hati, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat ini tidak berani minta. Bahkan ada dua orang pemuda itu menjumpai Abi Hasan Al-Asy'ari. Kalau tidak salah Abi Hasan Al-Asy'ari. Tolong bawakan kami ke Rasulullah. Kami ingin minta jabatan. Ya, nama. Urung pun gejak ni. Ya Rasulullah nunjuk jabatan ke mengkapu je, panglima perang atau je hana buku. Sebagainya penulis je cik. Menulis apa namanya, nanti ada harta rampasan. Berapa harta itu dia tulis. Atau jabatan-jabatan lain ya Rasulullah. Pemuda kedua mengatakan lagi, saya juga kepingin seperti pemuda pertama ya Rasulullah, nunjuk jabatan dulu. Dijawab Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, tidak pernah saya berikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, kata Rasulullah. Ini awal juga deh. Dua-dua pergi ya, Mak. Makanya orang yang minta jabatan akan saya kasih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjut kembali. Ini yang dimaksudkan dengan Allahumma itu adalah singkatan dari ya Allah, ya, Mak. Ya Allah. Maka dikemas dengan Allahumma. Berbeda dengan ya Rabbi. Kita sudah pernah membahas perbedaan ya Rabbi sama Allahumma. Kalau Allahumma ikatan emosionalnya lebih kuat. Ya Allah yang sudah memberikan rezeki kepadaku, ya. Tetapi kalau ya Rabbana itu lebih condong kepada yang mengatur. Yang mengatur alam, mengatur rezeki, mengatur bintang, mengatur bulan, mengatur tata surya, mengatur langit dan lain sebagainya. Itu ya Rabbi. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, "Qul," katakan ya Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Walaupun Abu Bakar tidak berbuat zalim. Abu Bakar hantang ke petinggai semayang. Abu Bakar tidak pernah menzalimi orang lain. Tetapi doa ini disuruh oleh Rasulullah untuk baca. Dia bacanya mentang doanya. Ya. Maka kalau ada seorang anak yang tidak masuk kelas, hanya dia monglah. Ibangah liane tak pengen gure ronyo aja, kita tamong berjera gureya. Urapun, urang kedua minajid berjera gurenya ni. Yang jerakan gure, Pak. Muridnya yang jerah itu ketapu. Nanti ketika ujian dia nak tahu jawab apa. Bahkan hanya tamong sekolah ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu zalim namanya. Kenapa kita mengambil punya orang lain itu zalim? Karena di padang mahsyar harus kita kembalikan itu. Harus kita kembalikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis ini sudah kita baca mungkin sudah lama sekali, berapa bulan yang lalu. Kalau ada seseorang, kata Rasulullah, menyembunyikan di dalam berita acara itu, dia menyembunyikan sehelai benang saja, tidak dia sebutkan. Tidak dia sebutkan sehelai benang. Nanti sehelai benang itu akan digantung di kepala dia di padang mahsyar nanti. Padahal padum yum sehelai benang itu. Padum yum sehelai benang. Dalam laporan dia tidak memasukkan sehelai benang itu, maka nanti di padang mahsyar, kata Rasul, hadis ini hadis sahih. Menyuhana petih coba mencang. Coba mencang.
Ya, tu atai padang mahsyar pekanya Allah biaya abad takulo ni Allah. Dah siapa yang bubur ni Allah? Ya ni mak. Dah siapa yang bubur? Rupanya kena tak zalimi gop walaupun hanya selembar benang ni mak. Benang yang hanayu. Tetapi semuanya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalimat ini namanya istisna muttasil. Apa maksud istisna muttasil? Si fulan tidak bisa menyelesaikan kegundahan saya ya Allah. Si fulan haji pampun dosa lu, di fulan haji di fulan cuma dra ni Allah. Lolo harap cuma dra ni Allah. Si fulan tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Ini yang dimaksudkan dengan istisna muttasil. Karena ada istisna munqati ini. Kalau istisna munqati, setiap ayat, setiap hadis, setiap bahasa yang diawali dengan illa itu tidak ada hubungan dengan di belakang. Itu illa munqati namanya. Tapi kalau ini namanya istithna muttasil. Si fulannya hana ada, si fulan hana ci. Kalau jak kena cari apa namanya ketenangan jiwa, beliau seorang psikolog, hana tenang ci jiwa lu ni Allah. Lu jak kena hana tenang ci ya Allah. Lu minta peng lu hana tenang ci ya Allah. Maka tidak ada yang bisa membuat ketenangan jiwa saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa memaafkan saya kecuali Engkau ya Allah. Kita buktikan sekarang di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Sampai 3 kali diulang di situ. Kalau kamu mendatangiku kata Allah, kamu dipenuhi dengan dosa, kamu bertobat kepadaku, dalam detik itu saya maafkan kamu wala ubali. Dan saya tidak pernah lagi mengingat dosa-dosamu. Maka orang yang bertaubat nanti, waktu mau meninggal, hana tinggal ada siapa? Bahkan hana diberitahu oleh Allah nyodoh saja mun hana ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Atau waktu di padang mahsyar, ketika di padang mahsyar hana ingat le Allah, jamun pun nepebodron, jamun neca ada gap, jamun nepebonyo hana le Allah, karena kita sudah bertaubat. Satu. Yang kedua, apabila engkau mendatangiku kata Allah, dosamu itu seluas sebesar gunung, ube gunung ni syai, ya. Na keung gop, na upak gop, na caci gop, na co ada gop, macam-macam, Pak. Tapi kalau kamu mendatangiku dan kamu bertobat kepadaku, aku ampuni dosamu itu, wala ubali, dan saya tidak akan pernah mengingat lagi dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Yang ketiga, apabila kamu menjumpaiku kata Allah, dosamu seluas langit dan bumi. Ini kan macam-macam, seluas langit dan bumi, Pak. Aku ampuni, tapi dengan satu syarat. Jangan kamu pernah mensyirikkanku dengan yang lain kata Allah. Sebesar apapun dosamu seluas langit dan bumi, aku ampuni dosamu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terkedi meninggal dunia katanya, Pak. Yang kagak pampun ya Allah, tapi terkedi hana meninggal dunia atau meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka kita terus dipenuhi dengan dosa-dosa. Sudah, kita lanjut lagi. Oke. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni saya ya Allah dengan rahmatmu. Ya, inilah kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu ada kalimat inda, Pak. Indallahi, ada inda, itu menunjukkan ta'zim namanya, Pak. Menunjukkan ta'zim. Berarti apa? Ampuni saya ya Allah dengan rahmatmu, dengan kebesaranmu, dengan keberkahan yang kau berikan kepadaku. Ya. Jadi kena rahmat lelaki Allah. Menyota kali-kali nyo kepadungga desya kada pegat. Pegat nyo dah cukup jai desya. Kalau kita ketemu dengan manusia, mungkin hanai pampoli desya, hana pampoli desya ran, Pak. Hana pampoli. Makanya di sini Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menggunakan kalimat min indik. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni saya ya Allah dengan rahmatmu. Karena ada seseorang pemuda pada masa Rasulullah, perbuatannya sudah kelewat bejat, Pak. Dia itu laki-laki itu penjaga kuburan. Setiap ada wanita yang meninggal dunia, sampai ikut kubur, Pak. Icoi jaga fai pebelau. Kemudian jenazah itu disetubuhi olehnya. Setelah itu dia datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, bagaimana syahadat? Na ube gunung, lebih ya Rasulullah. Na ube bumau, lebih ya Rasulullah. Ube langit dan bumau, lebih ya Rasulullah. Celaka orang kata Rasulullah. Ditanya apa perbuatanmu? Celaka orang. Anak kepampun ya Allah. Rupanya setelah itu Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, walaupun dosanya besar, rahmatku lebih besar lagi dari dosa dia ya Muhammad. Inilah kalau kita kombinasikan hadis ini dengan ayat kursi yang tadi, Pak. Sebesar apapun dosa kita,
Tapi dengan syarat jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo menyo yang geleh benar. Aku ampuni dosa itu, kata Allah. Kemudian kita lanjut. Warhamni. Ya nama. Ini warhamni ini kasihani saya ya Allah. Nesayang lun. Ini kalau nesayang lun kalimat ini sudah masuk ke dalam level tasawuf murakabah musyahadah namanya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kena apa? Tingkah laku kejaga, mandung kejaga, menyona pun gesah lima baik lagi nyaw. Melalui siapapun, Pak. Apakah melalui malaikat dan siapapun. Ini seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Setiap yang salah ditegur selalu. Pak. Ini maksud warhamni. Oh, apakah kita bisa berdoa seperti ini? Bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi artinya apa? Ini kan doa yang Rasulullah ajarkan, Pak. Artinya bacalah seperti ini. Walaupun kita tidak selevel Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun hanya selevel Abu Bakar As-Siddiq. Paling enggak ketika kita baca doa ini, Allah juga gejo rahmat ke gedanya, Pak. Sebagaimana diberikan rahmat kepada Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lagi kitanya ada berdoa kepada Allah. Ya Allah nejo ulun kecerdasan lagi ne pecerdah Nabi Adam ya Allah. Ya Allah nejo ilmu ke ulun lagi nejo ke Nabi Khidir alaihi salam. Kenapa tidak bisa? Atau tak berdoa ke anak? Ya Allah nejo anak ulun seperti cerdasnya Ibnu Abbas. Kenapa tidak bisa? Tetapi nanti ada doa-doa khusus ini. Beda pegat-pegat nih, Pak. Beda pegat-pegat. Apakah doa itu dari Rasulullah yang khusus kepada orang-orang tertentu, atau doa yang diajarkan Rasulullah umum untuk semuanya? Ya, yang kita baca katanya. Beda pegat-pegat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ditutup dengan innaka antal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya, Pak. Rupanya kalau Rahman itu kan untuk semuanya. Kalau kata Ibnu Abbas, kalau Rahim itu khusus Allah simpan untuk orang-orang beriman saja, orang patuh yang taat. Makanya di sini doa Rasulullah Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Kalau Rahman kepada semuanya, mandung gejo. Urang yang hana patuh gejo, urang patuh pi gejo. Urang semayang gejo, hana semayang pi gejo. Seorang yang taat dan durhaka gejo cili Allah. Seorang yang musyrik diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahmannya Allah. Maka waktu ada kala urang hana temayang pegang kaya-kaya urangnya itu temayang dan terpudak. Salat itu bukan untuk kaya. Menyembah kaya, baik temayang kaya ci. Ci coba juga baik temayang kaya ci. Ya. Baik patuh kepada perintah Allah kaya ci. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis selanjutnya. Hadis ini dari Aisyah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Ya, nyo doa Nabi menyobuno doa yang diminta oleh Abu Bakar dan diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau doa ini didengar sendiri oleh Aisyah. Aisyah mendengar sendiri. Maknanya apa? Rasulullah waktu baca doa, ruh gedengar, Pak. Makanya baca doa baik tatah. Bina. Makanya Nabi Zakaria di dalam Al-Quran disebutkan nidaan khafiyah. Nah, maksud nidaan khafiyah begini, beliau berdoa itu lihat kiri kanan dulu. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, beliau lihat kiri kanan. Wah, berdoa tu karena suara beliau agak besar sedikit. Kenapa lihat kiri kanan? Karena beliau doa minta anak, Mbak. Gelakian umur sudah 90 tahun. Istrinya 80 tahun. Kalau seandainya di samping ada orang, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, neju anak keluar urang sampai ke. Oh katuha laki anak lam, nak tahu diri. Kau umur 30 laki anak, Mbak. Maka Nabi Zakaria kan malai, Mbak. Maka karena malai nidaan khafiyah. Beliau melihat kiri kanan dulu. Wah, naur berdoa ada wallahi, Mbak. Kemudian satu tafsiran lagi. Beliau bangun tengah malam. Berdoa tengah malam, baca doa itu bisa didengar oleh beliau, bahkan kalau ada orang samping didengar oleh orang samping. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, nejo ulun keturunan yang gaet, umur kasih kurung plodo ni, Mak. Istri 80 tahun. Kalau istrinya itu menopause, nyan home lah menopause, Mak. Karena dulu bisa mengandung. Tapi ini tidak akan menopause, penyakit memang, Mak. Penyakit ni, Mak. Dari dulu memang enggak bisa mengandung. Tetapi akibat doanya tadi, akhirnya dikabulkan doa Nabi Zakaria oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 13 tahun kemudian, baru istrinya mengandung. Nah,
Ya, dan setelah itu melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah minta, ini doa Rasulullah sendiri. Karena yaqulu fi du'aihi. Maknanya doanya didengar oleh Aisyah. Allahumma. Makanya kan banyak sekali Allahumma. Banyak sekali Allahumma. Itu Allahumma itu ikatan emosional ya, Pak. Ya. Lagi riwayah kengana. Haina tabo tu. Haina metuah ya, Pak. Anak itu pasti walaupun dia nya kakak lemah ya, Pak. Gaya anu metuah liah ya, Pak. Anak metuah nejak kena taat ya, Pak. Ya hati kaluluh je, Pak. Ya. Ini begitu juga Allahumma. Ya Allah yang sudah memberikan rezeki kepada saya, yang sudah mendidik saya, yang sudah memberikan nikmat kepada saya. Ikatan emosional lebih kuat dibandingkan dengan ya Rabbana. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya mohon perlindungan dari Engkau ya Allah. Min syarri ma amiltu, dari segala sesuatu yang kejahatan yang sudah aku lakukan. Maka hati-hati, Pak. Setiap kejahatan yang kita lakukan itu membawa efek bagi hati. Maka Rasulullah minta kepada Allah, jauhkan saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, jauhkan saya, ampuni saya dari segala sesuatu kejahatan yang sudah saya lakukan. Seorang yang melihat maksiat, kemaksiatan itu akan membawa dia kepada dosa. Kalau tidak dia stop langsung, maka akan terusin. Hatinya terus dipenuhi dengan dosa, terus dosa. Tengok hilang kelom. Maka Rasulullah minta kepada Allah, saya mohon perlindungan dari Engkau ya Allah, dari perbuatan dosa yang sudah aku lakukan. Ya, dia nanti akan mempengaruhi dia. Makanya seorang yang terbiasa dengan maksiat, ini kalau dalam teori Imam Al-Ghazali namanya muadzabah. Muadzabah itu apa? Orang yang biasa buat maksiat, besok minta lagi dia. Sehingga apa? Lama-lama menjadi kenikmatan bagi dia. Jadi nikmat ambil punya orang itu sudah biasa, Pak. Nikmat ngomongin orang itu sudah biasa, Pak. Nikmat makan haram itu sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Maka Rasulullah minta kepada Allah, baiknya pegatnya ya Allah, amal perbuatan kejahatan saya itu bisa mendidik saya untuk menjadi orang yang tidak baik. Ya. Sudah satu. Yang kedua, pendek-pendek ini yang doanya pendek. Wa min syarri ma lam a'mal, dan segala sesuatu yang belum saya lakukan ya Allah, yang belum dilakukan. Maka nanti sebagian mengatakan alhammu, cita-cita, niat, lun nitnyo. Maka Rasulullah mohon ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk dijauhkan dari segala suatu kejahatan. Apakah sudah saya lakukan atau belum saya lakukan? Ya, mohon perlindungan. Nyan setan cukup galak, maka setan tinggal pancing-pancing saja, dia pancing-pancing saja. Karena kekuatan dia cuma dipancing-pancing itu saja. Dia mengajak-ngajak saja. Hanya karena kejahatan pun aja. Hanya karena pegang aja, hana pun tu lah kemah, Pak. Dia cuma itu saja, Pak. Kita yang sudah terpancing, kita melakukan terus kejahatan, kita buat terus kejahatan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Hadis selanjutnya. Nah, jadi hana buku awadon pun tu umanyo hana lu rekam, hana buku insyaallah ya. Tapi hana lu janji binan kan insyaallah akan saya buat kembali yang sudah kita baca saja. Itu lun tulis, lun pubarih lah, Mbak, lun pubarih. Ya, lun pubarih, lun terjemahkan. Paling enggak nanti je dah baca-baca dah pilih. Yang tu mangat dah berdoa, Mbak. Apakah yang pertama, kedua, ketiga? Dah baca mandum, jeci baca mandum, Mbak. Jeci dah baca mandum. Ya. Hadis selanjutnya, ini hadis ini dari Zaid bin Arqam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini berarti Rasulullah berdoa di depan sahabatnya. Kalau tadi di depan Aisyah, didengar oleh Aisyah. Kalau ini di depan sahabatnya, maka Rasulullah ketika berdoa ruhi dengar ligop. Ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ada orang pamin. Amin. Maka boleh baca doa itu. Pekersu baca nyanyi. Ya, enggak ada masalah. Apa doa Rasulullah? Allahumma, ini memang agak panjang, cuma tidak sepanjang yang kita baca ya Pak. Ini panjang. Artinya, kalau kita pernah baca doa ini, lo rasa kita baca doa ya Pak. Kita sudah tahu, ini berarti ada sumbernya. Ya, Pak. Kita dengar mentok. Menyuana cucu katanya, ya, ci, nyenpat necok doanya. Tak tepu pegah ya Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tak tepu pegah katanya. Ini riwayat Imam Muslim. Nebuka kitab hadis Muslim. Tak depu pegah ni Pak. Ya, Pak.
Habis ada teguh pegahnya doa yang gak ucap li Rasulullah ya Pak. Anak boleh ragu dia. Ini mungkin sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, jauhkan saya dari ajzi. Ajzi itu lemah. Apa maksudnya? Manusia kan lama-lama kan lemah juga. Apakah tidak lemah? Apakah tidak tua? Wahana Tuhan manusia. Tuhan Pak. Maksudnya apa? Lon ya Allah, baik sampai lon uronyo hana lon pubut sesuatu sampai saya lemah, saya tidak buat sesuatu. Ketika jenuh hana ada pubut tepu Pak. Waktu ka stroke gendeng hana ada pubut tepu cik ni Pak. Lepas jauh lon dari tipunya ni Allah. Ya. Nya waktu ka stroke pihan je pegat tepu. Segala stroke pihan ada pegat tepu. Waktu segala stroke hana ada baca Quran. Waktu ka stroke hana ada baca Quran, hanya ada baca alif, hanya ada baca alif. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat dan watak seperti itu ya Allah. Artinya apa? Kalau ingin saya beribadah jenuh aja ibadah ya Allah. Yang jadi puput dan puput. Ibadah itu dalam konteks yang luas Pak. Ibadahnya kan sembahyang mentang, kan bersedekah mentang, kan baca Quran mentang. Banyak sekali ibadah itu. Kasih nasihati orang ibadah. Doa al ibadah. Doa juga ibadah. Habis itu ada doa. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Nyapa ibadah juga Pak. Itu juga ibadah. Kemudian wal kasal. Kasalnya beau Pak. Beau. Be'o apa? Be'o ibadah, be'o baca Quran, be'o bersedekah, be'o je secara duniawi dan ukhrawi. Be'o kerja, be'o je. Jauhkan saya dari sifat be'o. Rupa je be'o nya je tak bergadah Pak. Je tak bergadah be'o nya. Dengan apa itu baca doa seperti ini Pak. Baik dah begah. Kaku watak lu memang kalengan lu ka be'o memang. Memang ka be'o dari awal. Nyawa dia tanya begah nak kerja, memang ka takdir bina Pak. Takdir hanya darubah dia, itu keliru. Jadi maka kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat yang sifat bohong, terutama bohong dalam ibadah. Wal bukhlu, jauhkan saya dari sifat bakhil, kerit. Karena nanti pernah terjadi dialog antara surga. Allah berdialog dengan surga. Apa kata Allah kepada surga? Tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhil, urang krit anjit temang dalam surga. Ya, urang krit anjit temang dalam surga. Bagaimana gambaran krit? Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan wa yamna'unal ma'un. Itu kalau penerjemah menerjemahkan, ma'un itu apa? Harta yang berharga. Ibnu Abbas mengatakan itu bukan harta berharga, ma'un. Ma'un itu harta yang tidak berharga itu, seperti jarum, seperti benang, seperti sendok. Apa maksudnya? Wa yamna'unal ma'un, orang yang akan masuk ke dalam neraka adalah termasuk orang yang imekrit bahai ubud. Bak jarum imekrit ni mak. Bak benung imekrit, bak sendok imekrit. Maka Ibnu Abbas mengatakan, dia di jarum saja imekrit belum hal lain. Bak jarum mata imekrit mak. Bak benung mata imekrit belum hal lain mak. Orang-orang kerit ini fawailun ni mak. Hati-hati celaka dia mak. Celaka dia. Maka sebagian mengatakan wailun itu adalah lembah yang berada di dalam neraka. Nanti dia akan masuk ke sana kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Wal bukhli wal haram. Yang haram ya. Kan haram ya benalang. Makanya nanti berubah huruf saja sudah berubah arti, Pak. Haram yang haram. Haram Tuhan, Pak. Yang Tuhan. Jadi maksud jauhkan saya dari Tuhan bagaimana? Tuhan yang pikun ya, Pak. Ketika Tuhan katanya hendak bubuk tak boleh ya, Pak. Itu maksudnya, Pak. Jadi bukan berarti ni pergi ulun dari Tuhan, nak Tuhan ke ya, Pak. Katanya terus berjalan waktu, Pak. Berjalan terus. Yang umum mata-mata mahal itu. Hana tak teh katanya mata lagi, Pak. Besok ada generasi lain ya, Pak. Jadi maksud minal haram, jauhkan saya dari pikun ya, Pak. Maka kalau ingin dijauhkan dari pikun, dari awal terus asah, utaknya diasah lagi, Pak. Dengan baca Quran, dengan macam-macam. Tapi menyohana tasah oleh, maka waktu Tuhan kaji hana fungsi ini. Katua dah, Pak. Katua. Maka supaya baik tua bacalah Quran, selalu baca Quran. Paling enggak kadiasah oleh Pak. Ya. Itu maksud minal haram. Jadi bukan berarti jauhkan saya dari tua, baik dapat tua Tuhan lun. Tetap Tuhan, Pak, tetap Tuhan. Maksudnya apa? Efek daripada tua itu. Apa efeknya? Jadi pikun, luntoi sembarangan, nyotoi di tenak liana. Jamun tak tenak ana, betoi sembarangan.
Jino katanya itu nak lihat anak. Karena tatoi sembarangan. Jaman anak pakai pampers. Jino katanya ada pakai pampers, ya, Pak. Jaman katanya tak sulung anak. Jino kayak sulung katanya oleh anak, ya, Pak. Kata balik-balik, ya, Pak. Ya. Maknanya apa? Jauhkan saya dari sifat itu, ya Allah. Ipu kayak ligap, hanai boh yum ligap, ya, Pak. Ini arti apa namanya haram. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. Ini kalau kita merujuk ke dalam beberapa literatur tafsir, karena kita ngomong secara tafsir. Jadi nanti ada juga ngomong secara akidah. Ada ngomong juga secara tasawuf. Apa itu azabul kubur? Kita ngomong secara tafsir dan tasawuf saja. Punya akidah nanti ada pembahasan lain. Di dalam kajian tafsir, di dalam kajian tasawuf, itu azab kubur itu bagaimana itu? Jadi seseorang itu tinggal dengan dua dimensi yang berbeda. Nanti kita bisa lihat dari dalam tafsir Al-Qushairi. Itu adalah tafsir melalui pendekatan tasawuf. Seorang itu tinggal di dua dimensi yang berbeda. Dimensi alam kubur, dimensi eliyin yang menyorong di akai, urang patuh, urang taat. Tapi kalau orang tidak patuh dan tidak taat, temengegap, jauh ada gap, dalimi gap, jauh haru dan lain sebagainya, dia dua dimensi kuburan dan sijin, penjara iblis, sijin. Ketika berada dalam dua dimensi ini, apa yang dimaksud azab kubur, Pak? Waktu meninggal dia tahu akan masuk ke neraka, Pak. Tahu dia akan masuk ke neraka. Kenapa dia tahu masuk ke neraka? Karena nanti malaikat naziat akan memberitahukan dia. Kamu walaupun belum di neraka, siap-siap untuk masuk neraka, kata malaikat. Ini adalah dalam riwayat di dalam tafsir Baydawi, dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan begini. Ketika malaikat naziat mau mencabut nyawa, apa kata malaikat naziat? Ukhruji ilan nar. Keluar kamu dan kamu dipersiapkan untuk masuk ke neraka. Karena beritanya sudah diberitahukan, maka dia sengsara, ya, Pak. Sengsara. Walaupun tidak diazab, jiwanya sengsara. Jadi makanya jiwanya sudah disijin, sengsara lagi, Pak. Ini contoh, Pak. Lagi urun ke kendang pasal temecu, Pak. Harus penjara sekian tahun. Penjara belum masuk dia lagi, Pak. Tetapi masih sidang. Dalam persidangan itu itu beda juga. Karena itu punya 2 tahun atau 30 tahun dalam penjara, Pak. Ya. Maka dalam persidangan ini dia terus tersiksa, Pak. Tersiksa batin dia. Inilah sebagian mengatakan itu namanya azabul kubur. Sama seperti seorang tidur di atas kasur, dia mimpi yang tidak enak, itu beda juga, Pak. Itu beda juga. Katanya anak tetepu, pakai di biro, Pak. Rupanya dia bermimpi, mimpi yang tidak dia inginkan. Maka dia ketakutannya luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita merujuk ke dalam tafsir. Beliau penafsir itu mengambil ada hadis. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang sudah dalam dua dimensi yang berbeda, itu rohnya itu dikembalikan sebentar saja ke tubuhnya. Liyadzuqul azab, untuk supaya dia mengetahui bagaimana azab itu. Ya, makanya kalau sesuai dengan hadis yang kedua ini, yang dimaksud azab di situ apa? Fisik dan batin, ya, Pak. Fisik dan batin. Kalau pendapat yang pertama apa? Batinnya yang terazab. Ya. Itu maksud azabul kubur. Jadi maksudnya apa? Sesuatu hal yang membawa saya kepada bisa diazab. Yang membawa saya susah nanti ke dalam kubur. Itu maksud azabul kubur di sini. Kita lanjut. Nanti secara akidah beda lagi nih, Pak. Ada pandangan akidah. Ya. Jadi kita tidak membahas secara akidah. Allahumma, ya, nyo doa yang pernah saya bacakan, yang lun pegah di jamaah, yang pernah Rasulullah bacakan ketika sujud. Ketika sujud, ini doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Geklik Rasulullah dia bacanya, Pak. Ya, Pak. Karena paham artinya, Pak. Kitanya udah baca-baca, Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha. Dengarlah, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Habis doa, habis nyanyi, Pak. Dengar ni, Pak. Tiga ngedoa, Pak. Kalau kita pahami, yang pun nanti kita bisa juga taklid lagi Rasulullah kliknya, Pak. Apa maksud doa ini? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, nijo kelon, ya Allah, nepurno hati lonyo supaya terus taat kepada Engkau, ya Allah. Baik membantah, baca baik membantah, ya Allah. Ya, satu. Wa zakkiha, bersihkan hati saya, ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena bisa membersihkan hati saya cuma Engkau, ya Allah. Maka jiti orang pekan jaro cabak karena hati kutau. Pekan babah cabak karena hati kutau.
Bahkan mata cabak hati ku tahu. Bahkan galak baju harum karena hati ku tahu, Mbak. Sumbernya di sini. Kita buktikan lagi sekarang. Di dalam neraka nanti, neraka yang diincar oleh neraka bukan tangan, hanatalah jaro, Mbak. Yang diincar oleh neraka bukan mata, hanatalah mata, Mbak. Yang diincar itu bukan anggota tubuh, hanatalah anggota tubuh. Tetapi apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Rupanya hati ini yang diincar oleh api neraka. Sampai hati ini meledak, baru puas, Mbak, neraka dulu. Ibu berdohlam. Jadi tujuan intinya hati ini, Mbak. Maka Rasulullah SAW, hati ini seperti kemudi, Mbak. Makanya nanti ada juga orang hati kotor membawa dia kepada yang tidak baik. Ada hati bersih membawa dia kepada yang baik. Makanya kita berdoa kepada Allah, nepegli hati lu ya Allah. Kalau hati sudah tidak ini, tidur tidak enak, ibadah tidak enak, urusan duniawi tidak enak, ukhrawi juga tidak enak. Makanya yang di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Nikmat yang paling hebat, dahsyat itu ya Muhammad, ketenangan jiwa ya Muhammad. Tenang, jiwanya tenang, Pak. Punya jiwa tenang, lain tenang, Pak. Maka setan mempengaruhi kita, tidak bisa dia. Hai, ini pegang mati juga, mati kata jiwa ini, Pak. Apa maksiat. Tetapi kalau jiwa ini sudah kacau, setan dengan mudah mempengaruhi jiwa ini. Hai, ini cok jiwa tagau. Nejih le juga, nekele juga, ikan geram morsaji. Ini temenak hati bulannya. Karena hati ku tahu, maka roh itu menak hati bulannya, Pak. Maka hati menyuruh kepada mulut untuk berbuat maksiat, menyuruh kepada tangan berbuat maksiat, menyuruh kepada mata berbuat maksiat, menyuruh kepada mulut perut untuk berbuat maksiat. Pokoknya anta waliyuha. Wali itu apa? Wali itu menjaga. Engkau yang menjaga hati saya selama ini, Allah. Allah betul ke jaga, Pak. Cuma tak melakeh Allah supaya kepegleh. Menyohana lakeh nak kepegleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak melakeh Allah nepegleh hati lu ni Allah. Karena engkau yang menjaga ini hati saya ya Allah. Ya, ni, Pak. Wa maulaha. Maula itu apa? Yang menjaga dan memiliki. Tidak hanya menjaga saja dan memiliki. Cuma getanya menteng gara-gara hawa nafsu. Ya, ni, Pak. Akhirnya apa? Hawa nafsu yang mengatur katanya, bukan kita mengatur hawa nafsu. Ini juga sangat unik di dalam Al-Quran itu. Falaqtahamal aqabah fakku raqabah. Jadi Allah mengatakan begini, falaqtahamal aqabah, wahai manusia, kebaikan itu sudah banyak sekali. Saya terangkan kepada kalian kebaikan itu. Salah satu kebaikan paling dahsyat, itu kebaikan paling tinggi, Pak. Itu ada 6 semuanya dalam surah itu. Semua ada 6. Maka yang pertama itu, ini namanya tartibul zikri namanya. Kalau dalam kajian tafsir jalan lain, Pak. Jadi yang paling atas itu paling banyak pahalanya, terus ke bawah. Apa yang pertama? Fakku raqabah. Fakku raqabah, kita lihat dalam terjemahan, itu membebaskan budak. Kita lihat dalam tafsir lain juga, membebaskan budak. Maka kita butuh kepada tafsir lain, yang maknanya bukan membebaskan budak. Tafsir apa itu? Ibnu Arabi, Pak. Rupanya Ibnu Arabi mengatakan, kalau seandainya itu fakku raqabah membebaskan budak, kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya tak pegang nama Isa. Kenapa kita tidak ada budak lagi, Pak? Maka kita tidak bisa berbuat kebaikan nomor 1 itu, Pak. Tidak bisa kita buat. Rupanya kata Ibnu Arabi, makna fakku raqabah artinya membebaskan hati ini dari belenggu hawa nafsu. Ya, itu kata beliau dalam tafsir Al-Baghawi. Makanya seorang itu dikatakan sudah berbuat kebaikan yang banyak apabila dia yang memanajer hawa nafsu ini, Pak. Bukan hawa nafsu yang memanage dia, Pak. Maka ketika nafsu ibaga, hai tipulan ikeng kedron nekeng lu yang atur dron ambek nato lu, apa? Lu yang atur dron ambek nato lu. Kalau seorang sudah bisa berhasil mengontrol hawa nafsunya, dia sudah melakukan kebaikan yang pertama, Pak. Fakku raqabah. Ya, Pak. Ini yang masuk ke dalam golongan falaqtahamal aqabah. Itu yang pertama itu setelah itu kan memberikan makan anak yatim, memberikan makan fakir miskin. Itu lebih dahsyat daripada memberikan makan fakir miskin, Pak. Mengontrol hawa nafsu, Pak. Nyo nafsunya mengetenguk tapi, Pak. Ketika azan dengar dah begah, hai ne bedah. Lu nak turun jina, be nak tolo ni, Pak. Manajer kita, Pak. Bukan nafsu manajer, Pak. Maka kenapa orang berbuat maksiat? Karena manajer dia adalah nafsu dia. Ya, Pak. Itu pulang kai pegatnya dron pahanan pegat je. Necok mentang tegak becun nanti pulang nama, Pak. Nyanyi pengalih nafsu, Pak. Ya, ini kemudian kita lanjut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oh, ilmu tidak bermanfaat. Ilmu kan bermanfaat mandu. Kan mandu bermanfaat ilmu. Walaupun ilmu kejahatannya kan bermanfaat jadi bagi pencuri, Pak.
Jadi pernah tu ilmu mencuri pak nyonya. Kan ilmu je pak. Ilmu juga. Maka yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat. Gara-gara ilmu itu kita sering berdebat dengan orang lain, berdebat yang tidak jelas pak. Gara-gara ilmu itu kan ada 3 hal yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau kamu mencari ilmu gara-gara 3 hal lebih baik minta ilmu. Yang pertama, supaya kamu itu dikatakan sebagai ulama pak. Kemudian kalau tajak tikulah 20 tahun dah minta ilmu, 20 tahun, 20 tahun dah minta ilmu. Ketika tahu kampung dah pegang, lo ulama lo. Lo ulama lo. Kalau gitu enggak usah cari ilmu kata Rasulullah. Nyuruh calon neraka kata Rasulullah. Nanti enggak percaya lihat dalam hadis yang ada dalam kitab As-Sawi, Pak, Imam Sawi, Pak, yang cerita tentang ilmu di situ. Maka Rasulullah mengatakan liyatabahu bihil ulama, supaya kalian dikatakan sebagai seorang ulama. Hai dengar noile Pak, lo ulama lo. Nyuruh dengan neraka kata Rasulullah, Pak. Itu ilmu tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua, berdebat dengan orang bodoh lagi, Pak. Sudah ada ilmu berdebat dengan orang bodoh. Ilmu untuk berdebat. Ya, nampak. Boleh, lu minta ilmu lah apa? Untuk menunjukkan ilmu, taduklah dan berdebat lah. Ya, ilmu tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kata Ibnu Abbas, seorang yang dengan ilmunya makin lama makin dekat dengan Allah. Makin le ilmu makin tawadhu. Makin le ilmu makin dekat dengan Allah. Bukan makin jauh, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, liyabta'id an wujuhin nas. Ilmu makin le tapi makin jauh dengan masyarakat. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita berdoa jangan jadi seperti 3 tadi. Kita minta ilmu kan kerja ke ulama. Ya, waktu yang kepu minta ilmu, dia ke ulama waktu sama game. Kepu minta ilmu supaya lebih tahu dengan Allah. Ya, lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya, jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Ini termasuk doa supaya khusyuk dalam ibadah juga ini. Karena kunci khusyuk itulah hati. Kenulai hati. Maka ketika salat gunakanlah hatimu untuk salat, jangan gunakan ini. Karena khusyuk itu di sini, bukan di sini. Ya, bahkan di sini khusyuk. Khusyuk itu di sini. Wa min nafsin la tasba. Jauhkan saya ya Allah dari jiwa yang tak pernah kenyang. Watejuknya nalam. Nyo na jabatan sabah kacau. Nalam. Ijo lamnya sabah tu nalam memang. Sabah kalau habis kalau kelam lain memang. Ya. Ini artinya apa? Jiwa yang enggak pernah kenyang. Selalu menghenya. Kalau seperti itu, kapan dia mau tenang jiwanya, Pak? Dia baru buat satu kali urlai aja. Berkubur lah, Pak. Hantar tenang jiwa, Pak. Kita maukan ketenangan jiwa, Pak. Jadi harta banyak membuat kita susah saja, Pak. Membuat kita utah, Pak. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan saya mohon ya Allah, dari doa yang kau tolak ya Allah, baik tolak doa lu ya Allah. Ya, Pak. Kita baca ini juga boleh juga. Ya. Kalau gaduh-gaduh boleh juga. Kita baca mucut, boleh juga. Tetapi nanti kita membuat kita bingung, Pak. Tapi lebih baik begini, kita khususkan saja. Kalau di antara azan dan qamat lebih baik lu bacanya. Ketika qabliyah dia lu bacanya. Ketika ba'diyah dia lu bacanya. Ketika dia sedang tahajud agak panjang baca, lu baca doa lain dah. Menyanyi 5 menit sekian menit, Pak. Dah jampu-jampu atau doa-doa agak panjang-panjang ini, Pak. Bukan panjang artinya, Pak. Artinya dibandingkan dengan hadis yang lain. Maka sengaja jauh, Pak. Gimana caranya ini? Ya ini nah tabotu itu no. Pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh seorang pemuda. Oh ya ini. Ya ini kita ini kan ini yang terakhir, Pak. Tapi saya janjinya, Pak. Oh hanalu janji insyaallah. Jadi insyaallah akan berusaha nanti walaupun kena halangan, Pak. Akan saya tulis yang sudah pernah saya ini dan saya terjemahkan. Jadi yang termasuk yang nyonyo tinggal ada berapa hadis lagi tinggal tapi enggak apa-apa. Itu pendek-pendek juga. Ini insyaallah penting nih, Pak. Wa an Abi Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Abi Fadl. Beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aduhullahu ta'ala. Ajarkan sesuatu kepada saya, dengan itu saya bisa berdoa kepada Allah. Saya minta kepada Allah. Apa jawab Rasulullah? Salullaha al-afiyah. Mintalah diberikan kesehatan tubuh, kesehatan batin, ya, Pak. Sehat, ya, Pak. Nujuk sehat. Rupanya pemuda ini famakatsu ayyaman. Setelah berapa hari kemudian balik lagi ke Rasulullah. Tsumma jitu faqultu. Saya datang lagi ke Rasulullah dan saya mohon lagi. Ya Rasulullah, alimni syai'an. Kalimatnya sama juga.
Ajarkan saya sesuatu, dengan itu saya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dengan yang sama juga mengatakan. Apa kata Rasulullah? Ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paman Nabi. Ini paman Nabi, Pak Abi Fadal Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Apa katanya? Salullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kamu kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya, nampak. Sehat tubuh, sehat batin, itu nikmat yang luar biasa sekali, Pak. Ya. Maka nanti ada di antara beberapa doa yang meminta seperti itu. Apa namanya? As-sihah wal afiyah, al-afiyah. Itu doa paling ini kata Rasulullah. Di dunia dan di akhirat, mintalah kepada Allah. Ya, nampak. Ya Allah nuju'lun apa namanya kesehatan di dunia akhirat. Ikon sehat paling ini, Pak. Menyorong sakit, nyanpeng hana yumle, Pak, menyorong sakit. Dokter mengatakan ini harus mengeluarkan duit 1 miliar. Tak jauh, jangankan 1 miliar, 2 miliar lu betul peng. Peng hana yumle. Maka Rasulullah mengatakan kesehatan itu lebih bagus. Kamu minta kesehatan di dunia dan di akhirat kamu sehat. Sehat tubuhmu, sehat batinmu. Di akhirat begitu juga, ya, Mbak. Di akhirat bagaimana di akhirat? Akhirat itu ketika roh akan berpisah dengan tubuh. Paling enggak apa? Tubuhmu itu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat. Rohmu juga diberikan rahmat. Sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar, juga diberikan rahmat. Sampai dimasukkan ke dalam surga. Itu makanya kalau ketika seorang masuk ke dalam surga, dia dapat nikmat tubuh dan nikmat batin. Ya. Saya rasa cukup sekian. Jadi insyaallah ini karena apa namanya doa-doa terus. Nanti kita lihat nanti kelebihan doa yang lain lagi nanti, Pak. Ya. Tapi bukan bacaan doanya, tidak. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Dan saya akan mengusahakan saya buat yang seperti tadi. Mungkin butuh kepada berapa halaman nanti ya. Ya. Itu bahlun pun aja belum berbanyak, paling enggak je tepo. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.